Halo, ketemu lagi dengan terapis autisma. Kali ini kita akan membahas mengenai perilaku sulit. Perilaku sulit itu apa saja sih? Perilaku yang tidak sesuai dengan usianya atau tidak sesuai dengan norma sosial, gitu ya. Jadi, apapun perilaku yang ditunjukkan anak tidak sesuai dengan usia dan norma sosial. Perilaku sulit ini harus diambil data, kapan terjadinya, di mana terjadinya, dengan siapa terjadinya, situasinya seperti apa, situasi sebelum perilaku itu muncul, saat perilaku itu muncul, setelah perilaku itu muncul. Kenapa data-data ini perlu diambil? Agar intervensi yang kita berikan lebih tepat, lebih objektif. Kemudian data tersebut harus didukung dengan video. Kalau kita sudah tahu nih perilaku itu muncul pada saat-saat tertentu, situasi-situasi tertentu, pada saat makan, minum, berpakaian, belajar, atau apapun yang kita sudah bisa prediksi, siapkan videonya sehingga data yang kita miliki itu objektif, bisa diimbangi dengan si video. Nah, Gregory Henley, seorang profesor yang fokus ke perilaku sulit, mengatakan bahwa perilaku sulit ini bisa ditangani dengan memunculkan perilaku tersebut kalau kita sudah siap dengan intervensinya. Jadi misalnya gini, kita sudah tahu nih perilaku sulit itu akan muncul saat belajar, ketika pelajarannya susah sekali. Maka dengan sengaja ya, pengkondisian namanya, kita akan memunculkan perilaku tersebut untuk menggantinya atau memodifikasinya dengan perilaku yang kita sudah siapkan sebagai alternatif. Nah, misalnya dia akan lempar buku ketika diminta belajar atau ketika diminta menulis, maka kita boleh siapkan tulisan, misalnya bertuliskan saya capek, saya nggak mau belajar, atau dia boleh tepuk bahu terus bilang sudah, atau kalau dia nonverbal dia boleh kasih gambar saja. Bagaimana melakukan ini? Ya, dilakukan dengan berulang-ulang, dibuat dengan sangat sederhana dan prosesnya ada tahapan yang jelas gitu ya. Dan durasi antara pemodifikasian perilaku itu dibuat sesingkat mungkin. Misalnya, begitu anak ini dikasih yang sulit, langsung di prompt secara errorless, dia dia menepuk pundak si terapis, sudah gitu langsung dikasih istirahat. Jadi tidak ada penundaan sepersekian detik. Kemudian nanti baru ditambahkan sedikit demi sedikit sampai anak itu inisiatif sendiri. Bisa kita cari di YouTube ya untuk tahapannya ini. Kalau belum percaya diri untuk melakukan modifikasi perilaku, minimal kita tahu dulu fungsinya apa, fungsi dari perilaku dia itu apa, fungsi dari mengamuknya apa, fungsi dari steamingnya apa, fungsi dari ngoceh-ngocehnya apa. Kalau kita sudah ketemu perilakunya, fungsinya, maka kita bisa kasih alternatif atau kita alihkan atau kita diamkan, tergantung fungsi dari perilaku itu sendiri. Oke, semoga cukup membantu. Jangan lupa dicari Profesor George Henley, Gregory Henley. Oke, terima kasih. Bye-bye.